Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan materi prakarya dan kewirausahaan kelas 12 di pertemuan ketiga. Marilah sebelum kita mulai pertemuan pada kali ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Pada pertemuan kali ini nanti akan melanjutkan pembahasan yang ada di bab atau di pertemuan kedua kemarin, di minggu kemarin. Ya, kita lanjutkan tentang pembahasan daripada langkah-langkah perancangan desain produksi, biaya produksi, dan laporan kegiatan usaha. Jadi kalau kemarin sudah mengenal tentang wirausaha dan langkah-langkahnya, kepengin jadi wirausahawan seperti apa, ya sekarang langkah-langkahnya. Bagaimana langkah-langkah daripada perancangan desain. Jadi kalau kita sudah menentukan produk yang akan kita buat, itu belum terjadi kalau kita belum melakukan namanya perancangan desain. Bentuknya seperti apa, bentuknya seperti apa, nanti produknya seperti apa. Maka yang kita laksanakan pertama adalah tahap persiapan. Kita siapkan dulu apa yang dibutuhkan dalam membuat wirausaha yang akan kita geluti tersebut. Penjelasannya adalah dalam perancangan desain kerajinan lokal, perajin terlebih dahulu harus memahami kebutuhan pasar. Kira-kira itu yang dibutuhkan di pasar itu apa, nanti yang ramai, yang laris di pasar itu apa. Itu nanti yang akan bisa kita produksi, yang akan kita buat. Ya, kita harus jeli menentukan mana yang kira-kira nanti akan laku, nanti yang akan laris, itu kita harus jeli, gitu ya. Pasar menginginkan bentuk kerajinan yang selalu baru. Jadi kadang selera orang Indonesia itu bahasanya wes tahu, sudah pernah itu. Kok nggak ada model yang baru ya? Kok nggak ada perkembangan ya, sama saja ya. Ini adalah ciri khas orang Indonesia. Mengingat peran desainer sangat penting dalam menunjang keberhasilan penjualan produk di pasar lokal, maka orang-orang yang bisa mendesain ini sangat-sangat penting dibutuhkan. Biasanya adalah orang-orang yang punya kreativitas, orang-orang yang punya ide, orang-orang yang mungkin brilian dalam mengambil kesempatan, melihat peluang pasar dan lain sebagainya. Tetapi juga harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu kualitas tema. Kalau kita mau membuat makanan yang dari bahan baku ikan, ya jangan sampai hilang rasa ikannya. Kalau kita mau membuat makanan dengan bahan baku mungkin dari pisang, ya jangan sampai hilang ciri khas pisangnya. Itu kualitas tema. Fungsinya, ya, fungsinya seperti apa? Apakah hanya sebagai pemenuhan kebutuhan, atau mungkin bisa jadi untuk souvenir. Contohnya Banten itu bisa jadi souvenir ketika ada orang berkunjung ke daerah sini membawa oleh-oleh. Nah, bisa punya fungsi yang lain selain untuk dimakan, yaitu sebagai oleh-oleh. Estetika dibentuk dengan kemasan yang menarik, ya, maka orang akan, wah ini loh tempatnya bagus, ini loh adanya bagus, ini loh nanti akan tahan lama. Dan etikanya, ya, etika ini yang dimaksud adalah bagaimana kita ketika memberikan barang itu, apakah mungkin hanya plastik transparan, atau sudah ada capnya, atau bahkan tidak ada wadahnya. Nah, itu malah tidak beretika sama sekali, ya. Jadi ini persiapan daripada perancangan desain. Yang selanjutnya masih dalam persiapan adalah kita harus mempunyai konsep, ide, ya. Jadi carilah ide-ide yang ada.
cari ide sekarang banyak sekali, bisa menggunakan teknologi daripada media sosial, bisa menggunakan internet, bisa menggunakan istilahnya hal-hal yang sudah ada. Nanti bagaimana nanti kita mengambil ide yang ada itu kita aplikasikan. Mungkin dirubah sedikit, ya itu bisa. Yang pasti ide, ya punya gagasan. Nek wis idene ketemu, dikembangke di tahap pengembangan. Jadi idenya sudah ketemu, bagaimana ide itu nanti bisa terrealisasi. Tidak hanya dalam pikiran saja. Kalau hanya dalam pikiran saja ya percuma, tidak akan terrealisasi sampai kapanpun. Mulailah ambil pensil, mulailah ambil pulpen. Ya kita rancang, nanti saya membuat bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti bisa membuat tahap pengembangan. Wah, kelihatannya kurang bagus, ganti lagi. Wah, ini nanti konsep daripada packagingnya atau tempatnya, wah kurang menarik, ganti lagi. Browsing lagi, cari ide-ide lagi, aplikasikan lagi sampai ketemu dengan yang paling bagus. Sudah ketemu sketsanya, contohnya, idenya sudah ketemu, maka baru kita buat. Kalau kita buat contohnya 1 atau 2 itu sudah jadi dengan baik, maka kita bisa memproduksi massal, produksi dengan banyak. Tapi kalau mau memproduksi 1 saja kesulitan, apalagi memproduksi secara massal. Karena kita nggak mungkin hanya menjual 1 tok. Biasanya orang butuhnya banyak. Pak, saya butuhnya 100, saya butuhnya 500. Itu nggak mungkin dibuat hanya 1 saja. Jadi buatnya, kalau sudah bisa membuat satuan, pasti nanti bisa membuat dalam bentuk massal. Tergantung dari bagaimana nanti kita prosesnya, ya. Yang pasti ketika sudah punya sampelnya, sampel ini nanti bisa kita tawarkan atau bisa kita uji coba ke orang lain, maka ketika sampel itu diterima, berarti produk kita nanti akan diterima. Ada kalanya diproduksi dengan menggunakan tingkat craftsmanship yang tinggi. Apa contohnya? Ketelitian, keuletan. Contohnya adalah bagaimana membuat, kalau kita lihat di sini yang namanya batik tulis dengan menggunakan manual tangan, itu butuh ketelitian yang tinggi, seni yang tinggi. Tapi sekarang banyak dengan mudahnya, yaitu namanya batik printing dengan menggunakan mesin. Nah, ini juga ada gambar di situ adalah keris. Kalau kita melihat keris, bagaimana proses pembuatan keris, wah sangat panjang sekali. Bayangkan ketika ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, orang-orang membuat keris dengan istilahnya teknologi yang sederhana, bisa menghasilkan hasil karya yang atau kerajinan yang bisa dibilang adiluhung ini. Bayangkan waktu itu seperti apa sulitnya, ya. Kalau sekarang dengan menggunakan teknologi modern, dengan menggunakan media cetak, keris bisa dicetak, ya, dengan menggunakan mungkin besinya atau bahan bakunya dilebur dengan menggunakan panas yang mungkin 1000 derajat dan sebagainya, nanti bisa mulai dimasukkan dalam cetakan, bisa. Kalau dulu tidak seperti itu, ya. Terus biaya produksi dipikir kira-kira entek piro, mulai dari bahan bakunya, mulai dari nanti prosesnya sampai finishingnya, ya, dipikir kira-kira nanti habisnya berapa, nanti tak jual berapa. Jadi jangan sampai membuat atau istilahnya dalam hal wirausaha ini membuat barang itu nanti hitungannya salah dan bisa rugi. Bahkan di sini ada namanya biaya overhead. Overhead itu kalau diartikan di atas kepala atau di luar daripada perkiraan kita. Biaya cadangan. Kalau ada mungkin tambahan-tambahan yang lain, mungkin adalah biaya untuk transportasi
atau mungkin ketika ada reject atau cacat dan lain sebagainya barang kita, maka itu ada namanya biaya tambahan. Ya, contohnya. Biaya produksi juga jangan lupa ada namanya biaya tenaga kerja. Sehingga rambo hitung pekerjamu. Ya, walaupun mungkin contohnya ketika menyelesaikan satu barang akan mendapatkan uang 100 rupiah atau 1000 rupiah, itu juga dihitung. Ya. Biaya yang tidak kelihatan contohnya apa? Biaya listrik, kita butuh diterangi. Biaya kompor, biaya gas, biaya minyak yang mungkin tidak secara langsung, yang mungkin biaya air minum untuk karyawan dan lain sebagainya, ini juga dibutuhkan dengan teliti. Ini contoh ketika membuat suatu produk, ada bahan bakunya kayu jati, ada paku, ada lem, itu bahan baku utama. Terus tenaga kerja, terus overhead. Maka semuanya dibutuhkan adalah sekitar mulai dari bahan baku, tenaga kerja dan overhead menghasilkan biaya kurang lebih 120.000. Nah, kira-kira mau dijual berapa? Jangan sampai sama atau bahkan di bawah 120.000. Bahasanya adalah rugi nanti ya. Terus laporan keuangan, kalau sudah profesional ya, laporan keuangannya yang bagus. Karena apa? Nanti kita bisa melihat dalam satu bulan nanti ada pemasukan berapa, ada pengeluaran berapa, nanti kita punya saldo berapa, itu nanti akan kita bisa melihat kira-kira untung berapa, kalau rugi berapa, itu nanti bisa ketahuan, yaitu dengan menggunakan laporan keuangan. Tapi kalau tidak bisa membuat laporan keuangan, ya amburadul, tidak bisa menjadi sebuah wirausaha yang istilahnya profesional nantinya ya. Jadinya ya seperti toko kelontong biasa ya, tanpa ada laporan keuangan. Sementing ketika kita mau jual ada uang, ada barang, kita mau beli ada uang, selesai. Itu namanya bukan profesional ya. Nah, ini ada juga laporan harga pokok produksi. Kira-kira yang tadi ya, ada barangnya itu membutuhkan uang berapa. Setelah ketemu nanti akan laporan laba ruginya. Laba rugi berapa ketok ya. Khususnya anak-anak IPS atau anak-anak ekonomi itu harus cerdas ini. Jangan sampai kita usaha itu nanti rugi. Ada laporan neracanya ya, neraca keuangan baik itu aktiva maupun pasiva, dan juga ada laporan perubahan modal. Modal di tahun awal dengan tahun kedua mesti beda. Mungkin tahun awal dengan modal 100.000, tahun kedua bisa dengan modal 1 juta. Karena apa? Adanya keuntungan-keuntungan yang masuk, nanti jadikan modal untuk mulai lagi di tahun kedua yang lebih banyak lagi, yang lebih luar biasa lagi. Ini adalah laporan keuangannya ya. Terus bagaimana cara membuat kerajinan lokal atau desain? Tadi sudah kita bahas di depan bahwa kita harus punya idenya, kita harus punya gagasannya. Kalau gagasan kita belum punya, ya piye carane? Tahapan proses produksi kerajinan lokal dimulai dengan mencari gagasan guna mendapatkan desain bentuk kerajinan yang diinginkan ya. Saya yakin setiap orang punya kesempatan untuk mencari inspirasi. Semua orang punya kelebihan dalam bidang membuat atau mencari inspirasi. Inspirasi satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda. Ya, ini. Yang kedua, ketika inspirasi selesai, siapkan alatnya dan bahannya. Pak, saya ketemu dengan tanah liat. Saya mau membuat celengan dari tanah liat. Hanya mau saja. Ya, itu berarti kamu sudah punya ide, sudah punya rencana. Saya mau membuat. Nah, nek wes mau membuat berarti tinggal menyiapkan alat dan bahannya. Bahannya apa? Tanah liat, cari tanah liat di sekitar kita. Bagaimana cara membuat tanah liat itu? Ya. Tanah yang biasa, terus nanti bagaimana kita aduk, kita campur dengan menggunakan air dan sebagainya agar supaya tanah itu pulen.
Tapi kita juga menyiapkan alatnya. Contoh yang ada di gambar itu adalah ada alat pemutar supaya apa? Presisi daripada bentuk benda yang akan kita buat sama persis. Alatnya apa kabeh? Kalau butuh cangkul ya cangkul, kalau butuh gergaji ya gergaji, kalau butuh cendok ya cendok, kalau butuh pulpen ya pulpen, siapkan semua. Jadi jangan sampai kelewat. Waduh, ini catnya belum ada kuasnya, berarti kamu nggak siap. Ya, contohnya. Oh ini nggak ada panasnya, bagaimana caranya? Nah itu bagaimana kalian punya ide untuk menangani hal-hal tersebut. Ya. Terus membuat benda sesuai dengan rancangan. Nek wes mbok rancang, mbok siapno alat dan bahannya, tinggal kita proses. Membuat celengan, bagaimana celengan seperti apa? Membuat kendi atau membuat hiasan dari tanah liat, lemper dan lain sebagainya, bisa semuanya. Jangan sampai kita terburu-buru membuat hal tersebut. Kita yang pertama yang kita tentukan adalah kualitas daripada bahan-bahan kita atau barang yang akan kita buat ini. Terakhir adalah kita finishing. Kalau mungkin di daerah Juanda terkenal dengan yang namanya logam kuningan, ya bagaimana proses kuningan tersebut? Finishingnya bagaimana? Mungkin semacam di amplas atau mungkin di apa istilahnya bagaimana supaya mengkilat. Atau mau dicat kalau dari kayu. Ya, atau kalau di kayu itu namanya selain dicat itu mungkin diamplas ya biar halus. Nah, atau dimelamin dan lain sebagainya. Kalau tidak perlu nanti mungkin bisa di apa istilahnya dibungkus dengan rapi ya. Itu proses daripada pembuatan bahan-bahan kerajinan yang ada ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.